gimana kabarnya selama seminggu ini? Luar biasa bukan? Nah, sekarang ketemu lagi sama Kak Dea di sini untuk kita beribadah pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tadi pagi habis bangun tidur langsung berdoa? Angkat tangan. Nah, sekarang bagus, berarti kalian itu anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau ajak kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Ya. Sambil tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tanda-tanda cintanya. Sekali lagi ya. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tanda-tanda cintanya. Nah, setelah kita mengucapkan selamat pagi buat Tuhan Yesus, sekarang mari kita berdoa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan jagai kami dari kemarin malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan yang sertai kami dalam kami tidur. Sekarang Tuhan, kami mau melakukan seluruh aktivitas kami. Sekarang kami mau beribadah sama Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita? Walaupun kita nggak bisa lihat nih Tuhan di mana, tapi kita selalu percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita, ada di samping kita, walaupun kita nggak bisa lihat pakai mata kepala kita sendiri. Nah, Kak Dea juga percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, walaupun Kak Dea lagi sedih, Kak Dea lagi seneng, Kak Dea lagi marah, Kak Dea lagi takut, tapi Tuhan selalu bersama-sama sama Kak Dea, bersama-sama sama adik-adik juga. Yuk kita mari nyanyikan lagu Dagi-Dagi. Kalian mesti ingat sih lagunya. Yuk Kak. Pakai gerakan juga boleh. Turun, 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 lambai indah.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu lagu lagi ya. Judulnya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kalian pasti tahu. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, Kak Dia pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati, supaya kami boleh bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami boleh bisa mendapatkan rema diri-Mu, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau buat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati kami hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami coba mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang sekali ya Kak Tata bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, tentunya sudah siap ya. Kalau sudah siap, adik-adik boleh siapkan Alkitab kalian. Kita dengarkan yuk cerita Tuhan hari ini. Yuk. Nah, adik-adik, cerita hari ini berjudul Daud diurapi menjadi raja dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Beginilah ceritanya. Apakah adik-adik masih ingat dengan Bapak Samuel? Ya, dia adalah seorang imam yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Suatu hari, Pak Samuel mendapatkan tugas dari Tuhan. Kira-kira apa ya tugasnya? Tugasnya adalah mencari seorang raja baru untuk menggantikan Saul. Tuh, memilih raja baru, kata Pak Samuel dalam hati. Pak Samuel tidak terlalu senang dengan tugas itu, sebab ia takut dengan Saul. Ia takut Saul akan marah terhadapnya karena memilih raja baru untuk menggantikan dirinya. Tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai Pak Samuel, maka Pak Samuel pun tidak takut lagi, dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan menyuruh Pak Samuel untuk pergi ke rumah Isai, sebab salah satu dari anak Pak Isai akan dipilih untuk menjadi seorang raja. Setibanya Pak Samuel di rumah Pak Isai, bertanyalah Pak Isai kepadanya, "Apa maksud kedatanganmu? Apakah Bapak membawa kabar buruk atau kabar baik?" Pak Samuel pun menjawab, "Jangan takut Isai, aku kesini untuk membawa kabar baik kepadamu. Salah seorang anakmu akan dipilih untuk menjadi raja Israel." Wah, tentu saja Pak Isai sangat senang mendengarkan berita itu. Maka ia pun menyuruh anak-anaknya satu persatu menghadap kepada Bapak Samuel. Anak pertama bernama Eliab. Badannya tinggi dan gagah. Maka Pak Samuel berkata dalam hatinya, "Pastilah ini anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, sebab ia tinggi dan gagah. Ia cocok sekali menjadi raja." Namun Tuhan segera berkata kepada Pak Samuel,
Bukan dia, Samuel. Manusia memang selalu menilai penampilan luarnya saja. Namun aku melihat hati manusia. Maka Pak Samuel pun menyuruh Eliab lewat, karena bukan dia yang dipilih Tuhan. Kemudian majulah anak yang kedua. Ia bernama Abinadab. Badannya pun cukup tinggi dan besar. Namun ternyata Tuhan juga tidak memilihnya. Lalu majulah anak ketiga, namanya Syama. Kali ini pun Tuhan tidak memilihnya. Demikianlah maju satu persatu anak-anak Isai. Jumlah semuanya adalah 7 orang. Ada berapa anak adik-adik? Ya, ada 7 orang. Tapi semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Loh, bagaimana ini? Katanya ada salah satu anak yang dipilih menjadi raja. Tapi ini sudah tampil 7 anak kok. Tetap tidak ada yang dipilih ya. Maka Pak Samuel pun bertanya kepada Pak Isai. Isai, apakah semua anakmu sudah berkumpul di sini? Pak Isai menjawab, sebenarnya masih ada 1 orang, tapi ia masih kecil dan sedang mengembalakan domba di padang. Panggillah dia kemari, kata Pak Samuel. Kita tidak akan makan sebelum ia datang ke sini. Maka Pak Isai pun menyuruh orang untuk memanggil anak bungsunya dari padang. Ketika anak bungsu itu datang ke rumah, Pak Samuel melihat dia sebagai seorang anak yang manis dan sopan. Tuhan pun berbicara kepada Samuel. Dialah yang kupilih untuk menjadi raja menggantikan Saul. Urapilah dia. Nah adik-adik, akhirnya ada juga anak dari Pak Isai yang dipilih untuk menjadi raja, yaitu anak bungsu atau anak yang paling terakhir. Maka Pak Samuel pun mengurapi dia. Tanda bahwa Tuhan mengutus dia untuk menjadi seorang raja. Adik-adik, siapa ya nama anak terakhir Pak Isai itu? Namanya Daud. Siapa adik-adik? Daud. Ya, Daud. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja yang pada saat itu masih sangat muda. Wow, hebat sekali ya. Ini bukan tugas yang mudah loh. Seorang raja harus memimpin seluruh rakyat. Ia juga harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negaranya. Wah, benar-benar tugas yang berat. Namun, demikian Daud yang masih muda tidak menolak tugas yang diberikan dari Tuhan. Meskipun ia masih muda, ia bersedia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang besar. Nah, kalian juga masih kecil kan? Tapi Tuhan mau memakai kalian loh untuk melakukan hal-hal yang besar. Siapa yang mau menjadi seperti Daud? Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah Kak Tata sampaikan tadi, adik-adik sudah belajar sesuatu belum? Kira-kira apa ya? Wah, betul. Dari cerita yang sudah Kak Tata sampaikan, adik-adik bisa belajar dari Daud, di mana Daud mau mendengarkan perintah dari Tuhan, yaitu menjadi seorang raja. Walaupun menjadi raja itu sangat susah dan Daud masih kecil, tapi Daud mau mendengarkan perintah Tuhan dan mau menjadi seorang raja. Adik-adik juga seperti itu ya. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa loh melakukan sesuatu yang kecil tapi bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Misalnya membantu mama, membantu papa, terus sayang sama adik, sayang sama sesama, menolong teman yang kesusahan. Nah, pasti itu kan sangat berguna bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Begitu dulu ya firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat hafalan hari ini adalah dari Yohanes 20 ayat 21b. Ayat hafalannya dikit banget adik-adik. Adik-adik pasti langsung bisa ingat nih. Yaitu demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yuk kita ingat-ingat bareng-bareng. Dari Yohanes 20 ayat 21b, yaitu demikian juga sekarang
aku mengutus kamu. Gampang kan? Nah, maksudnya apa sih adik-adik kok ada ayat yang kayak gini? Nah, itu adalah perkataan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus lagi bersama muridnya, yaitu pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjadi penjalin manusia, yaitu untuk memberitakan kabar Injil buat sesama mereka, buat teman-teman mereka, buat orang-orang di sekitar mereka. Nah, sama halnya sama kita sekarang nih, kita sebagai murid-muridnya Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus menjadi terang buat sesama kita. Kita harus memberitakan Injil, berbuat baik sama orang lain, sama teman-teman kita, walaupun kadang orang lain itu nggak baik sama kita, tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus tetap baik sama mereka. Nah, adik-adik, sekarang ada info sedikit nih. Kita dari guru-guru sekolah minggu mengadakan lomba, yaitu lomba bercerita yang kalian bisa ambil dari Alkitab. Nah, lomba ini dibagi jadi 3 kategori, yaitu A, B, dan C. Kategori A itu buat kelas 1 sama kelas 2, kategori B yaitu kelas 3 sama 4, kategori C itu kelas 5 sama 6. Nah, kalian bisa ikutin nanti dan kalian bisa dapetin hadiah yang menarik. Nah, batas pengumpulannya itu dari hari ini sampai nanti tanggal 18 Oktober 2020. Jadi kalian bisa ikutan, dan nanti cerita tersebut kalian bisa kirimkan ke Google Drive atau ke WA yang ada di bawah ini. Dan kalian bisa dapetin hadiah yang menarik dari kami. Nah, adik-adik, selesai sudah ibadah minggu hari ini. Sekarang ada mau pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.